Pernah nggak sih Anda ngerasa kayak terjebak dalam lingkaran setan? Setiap kali butuh software baru, rasanya selalu mulai dari nol, lagi dan lagi. Nah, hari ini kita bakal bahas sebuah ide baru yang namanya Super Space, yang katanya bisa jadi akhir dari semua itu. Nah, ini dia. Pola ini, saya yakin banyak dari Anda yang kerja di perusahaan yang lagi tumbuh pesat pasti relate banget. Kita coba bedah lebih dalam yuk. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Saya suka menyebutnya jebakan membangun ulang. Kenapa? Ya karena ini siklus yang bikin frustrasi banget. Lihat deh, awalnya kelihatan sepele kan? Cuma satu dashboard simple. Tahu-tahu dalam 6 bulan, kita udah punya 8 sistem yang beda-beda. Masing-masing punya login sendiri-sendiri. Kompleksitasnya itu meledak gitu aja. Bukannya makin cepet, inovasi malah jadi makin lambat. Gini, masalahnya itu bukan karena tim kita kurang ide, sama sekali bukan. Masalah utamanya adalah apa yang disebut pajak fondasi. Setiap kali mau bikin proyek baru, kita dipaksa bayar pajak ini. Harus bangun ulang autentikasi, ngurusin perizinan, bikin audit trail, semua hal mendasar ini ngabisin waktu dan energi, padahal kita belum nyentuh fitur utamanya sama sekali. Oke, pasti ada yang mikir, kan sekarang udah ada AI, pasti semua jadi gampang dong. Eits, tunggu dulu. Ternyata nggak sesederhana itu. Justru tools AI yang baru ini malah menciptakan masalah yang sama. Cuma dengan baju yang berbeda. Sekarang kita masuk era baru yang keren banget, namanya vibe coding. Kita tinggal deskripsihin aja maunya apa, and boom, AI yang bikinin. Kita bisa loh bikin antarmuka dalam hitungan menit. Ini sebuah lompatan besar, nggak bisa dipungkiri. Tapi, nah disinilah jebakannya. Setelah AI membuatkan kodenya, apa yang terjadi? Kita harus ekspor kode itu, lalu kita konfigurasi ulang, kita deploy di fondasi yang, iya benar, fondasi yang benar-benar baru. Kita balik lagi ke titik awal, bangun fondasi yang sama, berulang-ulang kali. Dan ini ada biaya tersembunyinya loh. Sebagian besar token AI Anda yang sebenarnya adalah uang, itu habis cuma buat menjelaskan hal-hal yang sebenarnya sudah ada di sistem kita. Jelasin lagi struktur datanya, jelasin lagi izin penggunanya, bukan buat bikin logika bisnis yang benar-benar baru dan inovatif. Boros banget kan? Nah, ini yang membawa kita ke sebuah pertanyaan besar. Gimana kalau kita balik total cara mainnya? Gimana kalau kita nggak perlu lagi ekspor-ekspor kode? Dan disinilah ide utama di balik Superspace muncul. Gimana kalau kita membangun di dalam sistem yang emang udah jalan? Jadi, alih-alih jadi satu aplikasi baru lagi, Superspace ini fungsinya sebagai operating layer. Anggap aja ini kayak pondasi rumah yang udah jadi. Semua urusan berat yang berulang-ulang, manajemen pengguna, modul bisnis, alur kerja, dia yang urus. Fitur studio mereka ini nunjukin perbedaannya secara gamblang. Lihat deh, yang kiri, cara lama, AI buang-buang token buat jelasin hal yang sama berulang kali. Yang kanan dengan studio, AI bisa langsung fokus ke hal yang penting. Bangun logika bisnis baru, langsung di atas fondasi yang udah ada. Efisien banget. Pendekatan ini melahirkan sebuah konsep yang powerful banget. Context engineering. Ini membuktikan kalau kuncinya itu bukan model AI mana yang paling canggih, tapi seberapa bagus kita menyusun konteks supaya AI bisa kerja dengan benar, bukan malah halu. Dan ide soal fondasi konteks ini dampaknya ternyata jauh lebih luas dari sekedar dunia bisnis. Soalnya, ini bisa jadi semacam sistem operasi untuk kehidupan kita sehari-hari. Coba bayangin ya, kita punya satu pusat kendali buat semua urusan keluarga. Daftar belanjaan, jadwal liburan, anggaran bulanan, semuanya ada di satu tempat yang terorganisir. Nggak berhenti di situ. Pusat kendali keluarga ini bisa kita sambungkan ke bagian hidup kita yang lain. Workspace kerjaan kita, jadwal sekolah anak, proyek pribadi, semuanya bisa saling ngobrol dalam satu sistem yang nyambung. Nah, keajaibannya terjadi di sini. Kalau AI bisa lompat-lompat antar konteks ini, dia bisa kasih saran yang benar-benar cerdas dan personal. Contohnya ya ini, dia bisa lihat jadwal sekolah anak, lihat kalender kerja orang tua, terus dia kasih saran, waktu terbaik buat liburan keluarga itu di tanggal sekian. Keren kan? Jadi, ini bukan lagi sekedar otak kedua atau tempat nyimpan catatan doang. Ini adalah kerangka kerja operasional buat seluruh hidup kita, di mana semua bagiannya bisa kita kelola dari satu fondasi yang sama. Jadi poin paling pentingnya itu adalah ini. Seiring AI makin canggih, pemenangnya itu bukan yang punya model AI paling baru atau tools paling keren.
Pemenangnya adalah mereka yang berhasil membangun fondasi konteks yang paling kaya dan paling terstruktur. Nah, ini pertanyaan buat kita semua, buat proyek Anda selanjutnya. Anda mau terus-terusan membangun dari nol dan bayar pajak fondasi yang sama? Atau Anda siap untuk mulai membangun di atas fondasi yang kokoh?